Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 5 Desember 2023. Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta datang. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti, dan kiranya urapan Roh Kudus bersama-sama dengan kami dalam kami membaca merenungkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dwi Santoso. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun
jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah pada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah padamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini yaitu lugu disangka belagu. Orang yang lugu disangka berlaga. Saudara, menjadi orang yang jujur, orang yang lugu, orang yang polos itu baik, sebab hidupnya tidak neko-neko. Saya pernah memiliki pengalaman bagaimana menjadi seorang yang lugu, yang polos, yang jujur apa adanya. Waktu itu ada satu peristiwa dalam kehidupan saya. Waktu saya kuliah, saya masih ingat ada satu mata pelajaran, mata kuliah, saya mendapatkan nilai A-. Tetapi ketika pembagian KHS, saya melihat nilai mata kuliah yang saya ceritakan itu ternyata ditulis A, tidak ada minusnya. Setelah saya menerima KHS itu saya bergumul, sebaiknya bagaimana? Waduh, lumayan ya, dari A- diubah jadi A. Tetapi hati kecil saya berontak dan mengatakan, itu bukan nilaimu, nilaimu adalah A-. Maka saya memutuskan untuk berkata baik kepada diri sendiri maupun kepada bagian akademik, nilai saya adalah A-. Keesokan harinya saya mendatangi bagian akademik dan saya mengatakan bahwa, "Pak, nilai di KHS ini salah." "Loh, salah?" "Iya, yang betul adalah A-, bukan A." Bapak bagian akademik itu melongo melihat saya ketika saya mengatakan apa yang sebenarnya. Saya melihat bahwa kejujuran itu
penting di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita yang kita baca hari ini, kita melihat seorang yang jujur, seorang yang polos, seorang yang lugu, yaitu Yusuf. Ia bukan saja menceritakan mimpinya, tetapi di ayatnya yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bagaimana ia juga menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Ia cerita apa adanya kepada Yakub ayahnya. Dan nampaknya kepolosannya itu, keluguannya itu, kejujurannya itu membuat saudara-saudaranya tidak suka. Ditambah lagi, ketika ia menceritakan mimpinya, kita melihat di ayat 7, ia dengan polos, jujur, apa adanya menceritakan mimpinya. Dia berkata, Yusuf, tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ditambah lagi di ayat 9, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka tambahlah saudara-saudaranya itu tidak suka kepada Yusuf, yang dari sudut pandang mereka, Yusuf ini dipandang orang yang sombong. Ia menceritakan mimpinya. Saudara, sebetulnya mimpinya itu adalah simbolik, simbol. Di dalam mimpinya itu dia diberi penglihatan akan sesuatu di masa depan yang akan terjadi di dalam hidupnya, yang juga menyangkut keluarganya, saudaranya, maupun ayahnya. Tetapi karena mimpi itu sangat bombastis, karena mimpi itu kemudian diceritakan begitu rupa tanpa tedeng-aling-aling, tidak ditutupi, ia berkata apa adanya, bahkan mungkin sedikit menyinggung orang tuanya. Karena itu Yakub sempat menegur Yusuf, menganggap bahwa apa yang dikatakan itu tidak pantas. Tetapi di lain sisi, Yakub juga menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Tadi dikatakan dalam bacaan yang dibaca oleh Riu di ayatnya yang ke-11, ya, dikatakan di sana, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara, sudah menjadi resiko bagi orang yang jujur, bagi orang yang polos, bagi orang yang lugu, bahwa hidup jujur, hidup tulus, hidup lugu itu, saudara-saudara, seringkali di dalam hidupnya itu mengalami satu resiko. Termasuk Yusuf, seorang yang lugu itu dipandang sebagai orang yang berlagak, yang dalam bahasa anak-anak muda dikatakan belagu, sombong. Saudara-saudara, dari mana sebetulnya cerita tentang ketidaksukaan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya Yusuf ini kepada Yusuf? Kalau kita mengetahui kisah hidupnya Yusuf ini, sebetulnya bukan saja karena cerita yang disampaikan oleh Yusuf, tetapi juga karena kejujuran Yakub orang tuanya yang mengasihi Yusuf dengan cara yang salah. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ia lahir dari istri tercintanya, Rahel. Ia lahir di masa tua Yakub.
Dan untuk mengekspresikan cinta kasih Yakub itu kepada Yusuf, Yakub dikatakan membuatkan jubah yang maha indah. Tidak salah seorang ayah membuatkan atau memberikan sebuah hadiah pakaian yang indah, bahkan disebut maha indah. Tetapi inilah titik awal kecemburuan, iri hati dari saudara-saudaranya. Karena sikap kasih yang kurang bijaksana dari orang tua Yusuf, yaitu Yakub inilah yang seolah dia memamerkan kasihnya, mengasihi Yusuf lebih dari yang lain, itu yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Yakub ceroboh sebab dengan sikapnya itu menimbulkan sakit hati pada anak-anaknya yang lain. Maka dari kisah ini penting bagi kita secara bijaksana di dalam mempraktekkan ekspresi kasih kita kepada orang lain, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang lebih dari satu, ataupun dalam relasi kita kepada sesama yang memperlakukan satu dengan yang lain dengan kasih dan cara yang berbeda. Saudara-saudara, kasih perlu ditempatkan proporsional dan setara supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetapi kalau kemudian seperti yang kita lihat di dalam kisah hidupnya Yusuf ini, kita melihat bahwa akhirnya Yusuf mengalami perlakuan yang tidak baik dari sikapnya, dan juga ditambah dari sikap Yakub orang tuanya kepada dia, ternyata berakibat yang tidak baik kepada dia. Karena itu sekali lagi kita perlu berhati-hati di dalam bersikap, harus secara bijaksana, memperhatikan kebutuhan orang, memperhatikan pendapat orang, bukan untuk mendapatkan pencitraan diri sebagai seorang yang memiliki nama baik dengan memperlakukan kasih yang setara. Tetapi paling tidak kita mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi jika kita melakukan kasih yang diskriminasi, jika kita mengekspresikan kasih yang pilih kasih. Saudara, mari kita rawat, kita jaga hati kita supaya tetap menjadi hati yang penuh kasih, tulus dan murni. Sebaliknya, mari kita jauhkan dari niat jahat, iri hati, seperti yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf. Sebab niat jahat mereka, sebab iri dengki mereka yang menyebabkan Yusuf itu dijual kepada orang Midian dan akhirnya dijual kepada orang Mesir, yang menyebabkan Yakub berpisah dengan anak yang dikasihinya. Mereka mengatakan kepada Yakub tentang kebohongan ketika mereka menjual Yusuf itu kepada orang Midian. Mereka mengatakan Yusuf diterkam binatang buas. Kebohongan itu lahir dari niat jahat, tidak ada kasih, dan ternyata niat jahat itu telah mengakibatkan kehidupan orang lain sekarat. Kehidupan Yakub seperti tidak punya gairah hidup karena berpisah dengan Yusuf. Maka selain kita memiliki ketulusan, selain kita memiliki kejujuran, selain kita memiliki bijaksana, mari kita juga menjauhi sikap-sikap yang menyebabkan penderitaan orang lain. Apa itu? Iri hati. Karena iri hati menyebabkan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kasih yang tulus dan murni, sikap hidup yang bijaksana, itu mendatangkan kedamaian. Semoga
kita tetap menjadi orang-orang yang hati kita bersih, tulus, dan bijaksana di dalam kehidupan ini. Selamat memasuki kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diingatkan supaya kami tidak pilih kasih, supaya kami mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri, supaya kami juga boleh menjadi orang yang bijaksana. Kami berdoa, kiranya ketika kami boleh hidup jujur, kami dimampukan oleh Tuhan untuk boleh melewati dan menghadapi kehidupan kami di dalam anugerah dan pertolongan-Mu. Termasuk hari ini, kiranya dengan kasih yang tulus itu, kami dapat mengasihi sesama kami. Kami berdoa untuk yang sakit saudara kami, kiranya Tuhan sembuhkan. Jemaat kami yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang ada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Saudaraku yang terkasih, masukilah kehidupan hari ini dengan bersandar kepada berkat Tuhan. Sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salam sehat.